pagi Pak. Selamat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudahan keadaan Bapak selalu sehat walafiat Pak. Tinggi. Ulun mengucapkan terima kasih dan Bapak hari ini karena di antara kesibukan Bapak di sekolah, Bapak bisa meluangkan waktu untuk ulun melakukan sesi wawancara hari ini. Nah, sebenarnya Pak, kegiatan hari ini itu adalah merupakan tuntutan tugas dari program guru penggerak yang ulun ikuti. Baik ulun maupun teman-teman diberikan tugas untuk melakukan wawancara terhadap beberapa kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan apabila menemukan permasalahan atau kasus-kasus terutama untuk yang berhubungan dengan dilema etika. Nah, iya Pak, betul Pak. Nah, dari pengalaman Bapak kan sudah lama nih Pak menjabat sebagai kepala sekolah. Sekitar 20 tahunan lah. Nah, Masya Allah, luar biasa. Berarti sudah beberapa periode Pak lah. 5, Masya Allah, luar biasa. Pastinya nih Bapak pernah menemukan permasalahan-permasalahan di sekolah, baik itu dengan guru atau murid, mungkin juga warga sekolah yang lain. Ini bagaimana nih cara Bapak mengidentifikasi kasus tersebut tuh termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral? Ya, makasih atas wawancaranya untuk memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Sari, khususnya di wilayah KKD Masjid. Untuk itu kami sebagai kepala sekolah SDN Jalapan 21 itu banyak permasalahan baik masalah etika dan lain-lain yang kami hadapi. Karena apa? Untuk Jalapan 21 itu muridnya sangat banyak, sekitar 200 sampai 300-an, dan juga guru-gurunya juga banyak. Nah, untuk permasalahan terutama yang berkaitan dengan masalah etika atau akhlak itu sangat banyak. Tapi yang ringan-ringan aja biasanya. Karena kita untuk wilayah SDN 821 untuk sekarang ini itu mayoritas bahkan 100% beragama Islam. Jadi untuk mengidentifikasinya itu kami tidak terlalu keberatan, hanya ada dua faktor, dua elemen yang kami lihat. Itu apakah anak-anak itu taat dan mampu untuk melaksanakan tugas kepada orang tuanya. Jadi artinya di sini anak-anak itu mampu nggak atau bisa nggak untuk melaksanakan kewajibannya dengan orang tua. Nah, yang kedua, patuh dan taat kepada guru. Dari dua faktor itulah kita bisa mengidentifikasi untuk akhlaknya, terutama masalah dengan orang tua. Kami lihat di sini itu terutama masalah akhlak dengan orang tua. Guru-guru kami perintahkan untuk menanyakan kepada anak-anaknya mau berangkat ke sekolah apakah mengucapkan salam dan bersalaman atau gimana. Nah, ternyata sebagian besar murid-murid SDN 821 itu saling bersalaman dengan orang tuanya. Nah, itu menandakan bahwa akhlak dasar dari anak-anak itu sudah terbiasa untuk lebih yang lebih baik lagi. Dan juga yang lain-lainnya itu sangat banyak. Dan juga akhlak kepada guru. Nah, akhlak kepada guru itu sangat menentukan juga untuk masa depan anak-anak nantinya. Itu anak-anak SDN 821 setiap pagi itu harus bersalaman dengan gurunya.
saling sapa, saling eh, apa itu istilahnya saling menghormati lah. Pembiasaan baik ya Pak ya. Iya iya. Nah kita menerapkan pembiasaan itu. Jadi kunci keberhasilan daripada akhlak ini ada dua menurut pendapat kami. Itu ada patuh dan taat kepada orang tua dan patuh dan taat kepada gurunya. Kalau dua ini yang dilaksanakan tertanam oleh anak-anak, kita yakin itu akan berhasil untuk merubah etika atau akhlak anak-anak. Ya itu yang mungkin yang kami Luar biasa nih Pak. berikan kepada pengalaman Iya. kepada kasawanan. Jadi dua faktor tadi Pak Dua ya. faktor untuk anak-anak. Jadi anak-anak taat kepada orang tua, Orang tua dan juga taat kepada guru. guru. Karena dua faktor itulah di dalam pengalaman kami di dalam kita jauh lah bisa dikit lah, kita jauh ke agama dikit dalam kitab yang jin itu permasalahan ada dua itu yang sangat penting. Nah itu yang maka itu bagus kita terapkan di sekolah karena dasar daripada anak-anak. Jadi dua itu yang penting kita terapkan. Luar biasa nih Pak. Ya kan Tampaknya Bapak banyak sekali pengalamannya. Ya, dari beberapa pengalaman Bapak tersebut nih, bagaimana cara Bapak ketika melakukan pengambilan keputusan Pak, terutama ketika Bapak itu mengalami permasalahan di mana permasalahan itu ada dua hal yang sama-sama benar, namun kebenaran itu Pak bertentangan. Nah, jadi harus ada yang dipilih nih salah satunya. Nah, kemudian langkah seperti apa yang biasanya Bapak lakukan? Di sini kami kan ada permasalahan itu harus melibatkan kepala sekolah, komite, guru-guru dan staf yang lain. Kita adakan rapat. Nah setelah rapat ini ada dua kepentingan yang sangat mendesak, terutama masalah alat yang harus kita pecahkan. Kita harus memilih yang ada dua tadi sama-sama baik sebenarnya, tapi bukan mengindahkan, tapi ini hanya diideolokan. Jadi yang mana yang lebih baik menurut keputusan rapat untuk kemajuan anak-anak, kemajuan sekolah tentang akhlak itu yang kita dahulukan. Nah yang lain, yang kedua tadi itu mungkin hanya didudukan aja, bukan disisihkan ya. Jadi tetap dipilih nantinya Pak ya. Dipilih yang pertama terutama untuk melatih pembiasaan anak di dalam kehidupan sehari-hari tentang akhlaknya. Nah itu. Kalau ilmu itu mudah diperoleh, tapi kalau akhlak sulit didapatkan ya. Jadi melibatkan guru Pak ya, komite dan staf yang lain, ini seluruh warga sekolah ya Pak ya. Jadi didahulukan mana yang lebih baik Pak ya, mana yang lebih banyak manfaatnya ya Pak Pak ya. Namun yang satunya tetap nanti akan dijalankan ya. Tapi begiliran loh aja orang bahasa Banjar aja. Berarti tidak ada yang kecewa Pak ya, akhirnya tetap semuanya terlayani. Kemudian nih Pak, selama melakukan pengambilan keputusan tersebut, ada tidak menurut Bapak tantangan-tantangan yang Bapak rasakan selama ini? Memang tantangan semua instansi pendidikan itu pasti ada. Tapi bagaimana kita menyikapi aja. Kalau kita sikap kita, oh ini berat, ya memang berat. Tapi kalau sikap kita, oh ini mudah aja, insya Allah Allah menjadikan keluar yang termudah. Nah itu aja kemungkinan. Biasanya kami misalnya ini masalah kedisiplinan. Nah, kemungkinan itu yang kita juga baik kedisiplinan siswa maupun kedisiplinan guru-guru. Nah ini kami pendekatannya selalu dengan keagamaan di sini. Biasanya kami seperti ini. Kami memberikan masukan kepada guru-guru. Semua guru itu sebenarnya orang kaya. Nah, jadinya terpancing
Karena kaya sebenarnya bukan kaya duit, duitnya pas-pasan, tapi kaya hati. Kaya hati. Nah, kaya hati tergantung dengan niat. Orang yang kaya duit mungkin tidak bisa bersedekah setiap hari 300 orang. Tapi kalau guru bisa bersedekah setiap hari 300 orang. Nah, caranya biar kita waktu rapat, nah itu didasari dengan niat. Nah, kalau guru-gurunya niatnya bagus, dari berangkat dari rumah menuju ke sekolah mengajar, itu pasti Allah memberikan pahala. Nah, pahala yang tadi itu kita berikan kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada anak-anak didik kita. Jadi kita senang melakukan kegiatan di sekolahan, akhlak kita terjaga. Nah, karena kita tadi ada kasih sayang dengan anak murid, siswa kita, akhirnya siswa mendekat lawan kita, lebih mudah mengarahkan masalah tingkah laku. Nah, itu untuk di Jelapa 21. Seperti kedisiplinan siswa, Iya, pendekatan keagamaan. Kayak hati tuh gitu, Iya, bukan kayak hati, bukan kayak duit, kayak hati. Iya, iya. Tinggi. Poin ada tidak Pak hal yang selama ini mungkin Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus-kasus dilema efektif ini? Apakah mungkin harus berdasarkan keputusan bersama Pak? Iya. Untuk saat ini selama kami di Jelapa 21, masalah akhlak itu tidak terlalu ada yang berat, karena tadi orangnya sudah agamis di wilayah Jelapa 21 orangnya agamis, jadi lebih mudah mengarahkan ke lewat jalur agamis, baik itu siswa maupun guru-gurunya. Nah, bahkan ada suatu masalah tentang siswa yang guru-guru mungkin kada tahu keberakannya. Anak-anak ini seminggu ada 6 hari pembelajaran, mungkin 4 hari kada turun. Nah ini setelah kita gali, nah permasalahannya hanya dia jauh dari sekolahan, prasarananya nggak ada, artinya tidak ada bersepeda, waktu masuk ke apartemen, permasalahannya ini siswa ini sudah kelas 6. Nah, permasalahannya hanya ini tidak punya sepeda. Dan diambil dari dana bus itu tidak mungkin lagi karena sudah perubahan. Pergeseran tidak sulit. Nah, kami rapat Dewan Guru dengan ada kesadaran ya, waktu itu ada 2 siswa yang seperti itu, yang serananya kadang memungkinkan untuk ke sekolah karena sekolah 6 km dari sekolah ke tempat tinggalnya. Waktu rapat akan dimunculkan itu, ternyata guru-guru ini berinisiatif, tapi bukan dari kepala sekolah, dari guru-guru berinisiatif waktu itu menyumbang, bukan dari sekolah tidak, tapi guru-guru semuanya berinisiatif. Bagaimana Pak kalau kita sumbang aja sepeda yang bisa dipakai lah, yang bekas. Semuanya nyumbang Pak ya? Nyumbang ya. Waktu itu ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang 25.000, ada yang 200.000. Akhirnya terkumpul waktu itu 1.200.000 berapa? Lebih lah 1.300.000-an. Nah, cukup 2 sepeda bekas. Nah, diberikan sepeda bekas yang layak pakai. Akhirnya anak-anaknya bisa sekolah, terbantu, dan untuk tahun tadi sudah meneruskan ke SMP Mekarsari 1. Bahkan untuk anak-anak yang
tertinggal masalah pembelajarannya tadi. Sekarang di sini sebagai ketua pemain drum game dan di sini sebagai pemain drum game. Beri tingkat kepedulian kasih sayang kasih sayang. tinggi sekali di sini Pak ya. Jadi teman-teman dari yang suka memberi tadi. Iya. Nah, itu. Berarti melewati rapat dewan guru Pak Iya, ya, biasa. baru yang kesepakatan. Iya. Kami tidak menekan dengan keputusan sendiri harus diubah rapat. Karena satu pemikiran lebih baik banyak yang berpikir untuk memikirkan memecahkan masalah. Kami beranggapan seperti itu. Jadi akhirnya keputusan bersama lah yang Iya, diambil sebagai iya, keputusan. iya, iya. Kemudian nih Pak, ketika ini dari pengalaman Bapak Pak ya, ketika Bapak itu menghadapi suatu permasalahan dan harus segera diputuskan, apakah Bapak itu langsung mengambil keputusan itu di tempat, artinya spontan Pak, Iya, iya. atau nanti Bapak membuat jadwal dulu mungkin kapan permasalahan itu diatasi atau gimana Pak? Ya memang ada yang harus kita segera kita putuskan, ada yang harus pemikiran, bahkan pikir. Iya. Nah bukan pikir aja tapi pikir apa baru ini putus. berat nih Nah, masalah berat. ini. Nah tadi yang masalah sepeda tadi itu kan harus pikir, Betul. bukan langsung, tapi ada kalau yang ringan, misalnya berkaitan dengan kekanakan yang ringan masalah apa ini ada perselisihan dengan sama temannya. Karena itu diputuskan waktu itu juga kita perintahkan juga guru-gurunya cepatnya putuskan permasalahannya ini, pecahkan. Nah kalau tidak putus, tidak bisa memecahkan masalah oleh guru-guru itu ke kepala sekolah, tapi dipecahkan oleh guru dulu, baru kepala sekolah. Biasa. Jadi tergantung masalahnya Pak ya, seandainya masalah itu ringan, maka bisa diputuskan di tempat secara spontan. Tapi kalau yang tadi, nah itu harus bertahap, bahkan bisa melibatkan dengan komite. Kami ada permasalahan juga dulu, masalah kaitannya dengan masyarakat, karena ada pohon kelapa, pohon nyor di orang Banjar, nah pohon nyoran, pohon apa itu pohon kapuk di orang Banjar itu, nah itu condongnya ke sekolah, sedangkan masyarakat ini orangnya tidak peduli, kurang peduli dengan sekolah. Nah akhirnya kami pendekatan lewat komite sekolah. Nah komite sekolah yang bergerak akhirnya tanpa disuruh masyarakat itu memotong sendiri, menambang sendiri pohonnya. Nah jadi buat komite, bukan guru berhadapan dengan kepala sekolah, berhadapan dengan masyarakat, tapi komite yang berhubungan dengan masyarakatnya, masalah itu ada di pohon kelas 3, kelas 4, kelas 6 ada pohon gitu. Alhamdulillah untuk sekarang ini aman sudah ada gitu. Benar-benar luar biasa juga. Kemudian ada tidak Pak, ketika Bapak mengambil keputusan tersebut, kira-kira seseorang atau faktor yang memang dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Iya. Memang beda untuk kita untuk mengambil keputusan, kita bukan dari hati kita, tapi kita meminta rujukan dari lain, pendapat dari lain, terutama yang lebih senior dari kita, pesan kita kalau ketemu masalahnya berat, terutama kuliah pengawas itu penting kita libatkan untuk kedinasan pengawas kuliah kita libatkan. Nah kemudian untuk ke masyarakat kita libatkan komite untuk memecahkan masalah tadi. Tentu gitu. Jadi khusus kalau masalah kedinasan kita meminta kepada atasan ya. Karena kita ada atasan kita lagi. Sambil pengawas itu terlibat ya. Kecuali tadi dengan masyarakat Masyarakat itu harus komite. Udah Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Ya, dari yang sudah disampaikan tadi Pak dari awal di akhir pertanyaan tadi Pak.
kira-kira kalau menurut Bapak nih, pembelajaran apa Pak yang dapat kita ambil dari pengalaman Bapak sendiri mengambil keputusan? Iya. Itu yang kami terapkan di sekolah kelas 1 ada istilah Jumat Taqwa. Nah, di Jumat Taqwa ini narasumber atau yang memberikan ceramahnya itu terdiri dari terutama guru-guru agama, guru-guru umum juga kita libatkan, bahkan komite orang tua siswa kami libatkan yang berkompeten impact dengan permasalahan. Nah, di sini di Jumat Taqwa itu untuk sekarang ini kami menitik beratkan tentang akhlak tadi, terutama patuh dan taat kepada orang tua. Itu memperlebar lagi, bukannya hanya satu kegiatan salaman, tapi lebih banyak lagi yang bisa diterapkan oleh anak-anak di rumah. Nah, apa keuntungannya bakti dengan orang tua? Apa kejelekannya jahat dengan orang tua? Nah, kemudian apa keuntungannya patuh dan taat kepada guru? Apa akibatnya orang yang tidak patuh kepada guru? Nah, itu dipaparkan atau dijelaskan oleh narasumber di dalam acara Jumat Taqwa. Biasanya juga tentang masalah akhlak, tentang kebersihan. Itu hari Minggu, hari Sabtunya. Nah, Jumat melaksanakan Jumat Taqwa, masalah tentang kebersihan. Hari Sabtu diterapkan langsung terapan hari Sabtunya. Nah, pelajaran tadi kita masalah kebersihan misalnya atau masalah akhlak, hari Sabtunya sudah diterapkan. Jadi begitu kita berikan pengetahuannya di hari berikutnya, karena ada Sabtu bersih dan sehat. Nah, di hari Sabtu dan bersih dan sehat ini penerapan yang diberikan kepada anak-anak secara langsung di sekolahan, baik juga terhadap guru, terhadap yang lain, terhadap sesama, itu di hari Sabtu. Karena di waktu hari Sabtu itu juga anak-anak saling bersalaman, mengerjakan sesuatu kebersihan dan lain-lain. Akhirnya setelah bertangan bisa bersalaman dia, jadi akrab antara satu siswa dengan siswa yang lain, dengan siswa dengan guru. Nah, ibu mungkin bisa melihat kalau ada tamu biasanya siswa sini menghubungi untuk salaman. Nah, itu menandakan bahwa anak-anak terbiasa sudah saling menghormati yang lebih tua. Walaupun memang mungkin tamunya bukan guru di sini. Ya, orang masyarakat biasa pun biasanya kalau sifatnya tamu, anak-anak selalu menghubungi seperti itu. Waktu ada Camat kunjungan ke sini, Camat bingung digerungungi orang 250 mengerungi Camat untuk bersalaman. Nah, itu. Nah, karena sudah terbiasa bersalaman. Nah, itu mungkin bisa diterapkan. Akhlak yang lebih diutamakan dari di sekolah. Kemudian ketika kita diberikan pengetahuan, maka harus segeralah cepat-cepat diterapkan. Iya. Orang jadi orang banyak supaya tadi ingat, karena dia alasan tadi ingat. Kada ingat Nah, jadi kalau langsung diterapkan, nah anak-anak itu selalu berkesan di hatinya. Sehingga mudah-mudahan akan menerapkan kehidupan yang akan datang di masyarakat dan lain pergaulan anak-anak itu bisa menerapkan ilmu yang didapat di sekolahan. Paling tidak dia ingat tuh ini yang diberikan ibu bapak guru di sekolahan. Nah, itu misalnya anak-anak kalau kita menunda untuk mempraktekkan misalnya lupa malah belum sampai berapa hari dari jam hitungan sudah lupa kalau sekedar teori saja.
terima kasih banyak Pak Iya, ya atas kami waktunya juga. hari ini. Ya luar biasa perbincangan kita. Banyak pengalaman Bapak yang bisa ulun terapkan kepada diri ulun sendiri ketika mungkin suatu saat nanti ulun menghadapi permasalahan-permasalahan di masa yang akan datang. Jadi terima kasih sekali lagi atas sharing cerita pengalaman Bapak, luar biasa betul. Pengalamannya sangat berharga Pak. Iya, nah itulah yang dapat kami sumbangsi kami Iya Pak. kepada kawanan untuk memajukan pendidikan di Kecamatan Amin. khususnya di wilayah Gugus Beberapa Candi Gugus juga kami pun menyatakan itu supaya dua faktor tadi, kalau dia patuh dan taat kepada orang tua, patuh dan taat kepada guru, insyaallah anak itu akan berhasil. Itu intinya. Ya betul. Dua faktor tadi Pak yang jadi poin utama. Iya. Orang tua juga ada banyak orang tua juga, jadi harus taat kepada orang tuanya juga. Orang tua guru, ada gurunya tadi, harus taat kepada gurunya. Guru dan orang tua itu. Nah, itu juga dengan orang tua. Itu menurut kami juga yang lebih bagus kita angkat untuk sekarang ini. Sekali lagi terima kasih Pak ya. Kami terima kasih. Ulun mohon maaf apabila hari ini mengganggu banyak waktu Bapak. Nggih, ulun izin pamit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Semoga keadaan Bapak selalu sehat walafiat Pak. Amin ya Allah. Hari ini mohon maaf belum mengganggu kesibukan kalian. Jadi ulun sebagai calon anggota angkatan 8 mendapatkan tugas untuk yang nantinya akan menyampaikan pengalaman Bapak ketika Bapak melakukan pengambilan keputusan khususnya terhadap kasus-kasus yang mengandung unsur pidana etika. Nah, dari pengalaman Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, Pak ya, sudah beberapa periode. Ini pastinya Bapak banyak pengalaman menghadapi kasus-kasus baik itu di sekolah, ya Pak ya, terhadap guru, mungkin murid ataupun warga sekolah yang lain. Nah, jadi bagaimana nih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut termasuk dalam dilema etika kah atau dengan dilema moral? Dalam identifikasi yang seperti apa dengan Bapak? Terima kasih kepada Ibu yang kiranya pada hari ini bisa berkunjung silaturahmi di sekolah SDN Pinggiran Marunda. Kemungkinan itu ada tugas dari Ibu. Jadi di sini kami menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu bahwa di sekolah SDN Pinggiran Marunda kasus-kasus yang pernah ditanggulangi itu ada seberapa banyak karena berjalan seperti biasa-biasa saja, kondusif. Nah, jadi permasalahan yang ada di sekolah itu tidak terlalu banyak menangani masalah hal-hal yang sifatnya ada dengan kondisi sekolah. Mungkin ada beberapa satu atau dua saja dari kasus-kasus yang ada di sekolah. Di antaranya mungkin barangkali yang pernah diterapkan masalah etika, kemudian moral, nah tata tertib sekolah. Nah itu saja barangkali yang ada di sekolah yang pernah kita tangani. Jadi ada lah Pak ya untuk kasus dilema etika dan juga untuk rujukan moral Pak ya. Kemudian Pak, ketika
menghadapi kasus tersebut, Bapak melakukan pengambilan keputusan, Pak ya, di sekolah. Apabila Bapak menemukan kasus dua hal ini sama-sama benar nih Pak, atau sama-sama kan mengandung nilai kebajikan, ini tidak ada yang salah di sini. Jadi langkah seperti apa yang Bapak lakukan biasanya? Kalau kasus itu ada dua hal yang ada kemiripan, ada kesamaan, nah barangkali yang perlu diambil kesimpulan yaitu antara lain kita selain memilah-milah permasalahan, menemukan hal-hal yang sama, nah berarti kita mengambil yang paling terbanyak. Mungkin ini ada semacam kebaikan, nah disitu yang diambil kesimpulan dari dua perbedaan yang agak sama atau mirip, itu diambil yang terbaik. Nah, itu. Jadi Pak ya, kita harus memilih dan memilah permasalahannya dulu, kemudian mencari apa sih persamaan daripada kasus tersebut Pak ya. Kemudian kita mencari yang paling banyak kebaikannya atau manfaatnya, begitu Pak ya. Tinggi. Kemudian nih Pak, hal-hal apa menurut Bapak yang dianggap paling efektif dalam mengambil keputusan tersebut? Misalnya apakah Bapak harus melibatkan orang lain kah atau bukan? Kalau menangani masalah kasus yang ada di sekolah, ada kasus yang umpama siswa peraturan sekolah, kemudian ada hal-hal yang lain sifatnya. Jadi melihat situasi keadaan dari permasalahan, kalau permasalahan ini dianggap itu agak sedikit berat, alangkah bagusnya diterapkan melalui musyawarah bersama dewan guru, kemudian komite sekolah. Nah, kalau permasalahan ini dianggap bisa diselesaikan di sekolah, baik itu dewan guru, alangkah bagusnya masih dilaksanakan oleh dewan guru. Sebagai contoh, kalau masalah kelakuan siswa yang mungkin tidak sesuai dengan aturan sekolah, cukup guru. Tapi kalau memang permasalahan ini dianggap lebih berat, jadi kerjasama sama dewan guru dan komite dikumpulkan, baru diselesaikan permasalahan tersebut melalui musyawarah mufakat. Jadi Pak ya, kita lihat dulu dari permasalahannya Pak ya, situasi dari permasalahan tersebut. Jadi bisa saja melibatkan guru Pak ya, ataupun komite sekolah. Kemudian Pak, lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak ya. Menurut dari pengalaman Bapak nih, dari permasalahan yang pernah Bapak hadapi kan, ada tidak Pak tantangan dalam melakukan pengambilan keputusan tersebut, khususnya untuk kasus yang mengandung DNA? Tantangannya Pak ada nggak? Tantangan, kalau makanya tadi dari awal bahwa kasus-kasus yang ditangani di sekolah ini kadang terlalu berat. Jadi biasa-biasa masalah kelakuan siswa atau dari siswa ini masih ada hubungannya dengan akhlak mulia, jadi kada terlalu berat. Nah itu cukup tadi hanya Bapak Ibu Dewan Guru, nah kecuali sudah melanggar etika yang tingkatnya sampai ke yang berwenang, nah itu baru diselesaikan melalui rapat Dewan Guru, kemudian komite sekolah dan lain sebagainya, itu aja. Jadi tergantung kalau permasalahannya belum terlalu berat, jadi bisa diputuskan lebih mudah Pak ya. Kemudian Pak, ketika Bapak harus memutuskan masalah tersebut, harus diambil segera keputusan, apakah Bapak itu
mengambil keputusannya secara spontan di tempat langsung gitu, atau harus membuat jadwal tertentu Pak untuk mengambil keputusannya? Jadi untuk pengambilan keputusan dari suatu kasus, yang melihat keadaan tadi kasus ini apa sudah terlalu berat atau tidak. Kalau ini memang berat, nah berarti direncanakan ada semacam jadwal, mungkin pertemuan dengan guru sebulan sekali, seminggu sekali. Nah itu disampaikan melalui forum rapat guru. Ada kasus baik dari anak atau dari lingkungan yang berhubungan dengan sekolah. Nah kalau ini kasusnya ringan saja, ini spontan saja ditegur. Nah mungkin barangkali ini sampai sudah melanggar aturan sekolah, berpakaian yang rapi, nah bajunya kurang rapi, kan langsung aja ditegur. Nah itu barangkali itu. Jadi melihat keadaan Pak Melihat ya, keadaan. apabila kasusnya berat mungkin harus perlukan jadwal Pak ya. Jadwal, ya. Bahkan kata Bapak tadi bisa dijadwalkan 1 bulan sekali dalam rapat koordinasi guru mungkin Ya. dibicarakan tapi kalau misalnya ringan Dengan bisa spontan, misalnya seperti menegur Pak ya. Ya. Jadi ibaratnya langsung diselesaikan hari itu Pak ya. Jadi mungkin supaya tidak tertunda untuk masalah yang ringan. ya. Oh, bagus Pak. Ya, kemudian Pak, ada tidak menurut Bapak seseorang atau mungkin faktor-faktor yang dapat membuat Bapak sehingga lebih mudah mengambil keputusan tersebut Pak? Ini khususnya tadi yang masalah dilema etika. Faktor apa yang dapat mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan? Faktor-faktor yang dapat mempermudah diantaranya bantuan-bantuan dari guru. Nah kan kemudian masukan-masukan dari guru, semua dewan guru, tenaga pendidikan. Mungkin ini masalahnya dianggap berat, nah lalu kita kan musyawarahkan. Jadi semua unsur yang ada di sekolah itu memang berperan penting juga dalam menentukan keputusan di sekolah, karena semua masukan itu bisa disimpulkan lalu diambil keputusan bersama yang terbaik. Nah kali gitu kan. Jadi sangat ini Pak ya, menentukan bantuan dan masukan dari guru Pak ya. Semua dewan Ini guru, dan juga melibatkan ini tadi Pak ya, melibatkan tenaga pendidikan juga. Jadi selain guru juga ada tenaga pendidikan. Semua unsur di sekolah, jadi seluruh di sekolah ya. bisa jadi mendukung Pak ya untuk pengambilan keputusan dari Bapak. Kemudian ini pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Dari apa ya tadi yang sudah Bapak sampaikan, dari pertanyaan pertama tadi, pembelajaran apa nih Pak yang kira-kira dapat kita ambil dari pengalaman Bapak melakukan pengambilan keputusan? Pengalaman yang dirasakan selama dalam kita dinas di sekolah, alhamdulillah pertama berkat dari semua dewan guru dengan kerja sama yang baik. Nah itu perlu ditanamkan dari kita untuk kita bertugas itu supaya ada nyaman, tenang dan lain sebagainya. Jadi kerjasama itu perlu sekali dalam kegiatan menentukan di sekolah. Kemudian kalau dari siswa ini alhamdulillah berkat dari penerapan pembelajaran, kemudian pembiasaan yang selalu ditanamkan melalui kegiatan akhlak tadi. Nah jadi siswa ini sudah kelihatan bagus lah. Jadi setiap kali pertemuan, kemudian dengan guru, dengan orang tua selalu memberi salam. Nah, kan hal-hal yang demikian ini berhubungan dengan penanaman akhlak juga. Jadi faktor pertama tadi untuk kerjasama itu memang perlu, karena membuat sekolah agar bisa berjalan dengan baik dan kondusif ya.
kerjasama yang baik Pak ya, kepada seluruh guru pala untuk ketika diberikan tugas mungkin dari Bapak bisa melaksanakannya dengan nyaman dan tenang. Tidak ada pikiran yang tidak enak di dalam hati Pak ya, bisa ikhlas dalam bekerja gitu. Kemudian kalau dari siswa tadi penerapan pembelajaran dan penerapan kebiasaan baik ya, di akhlak yang baik pada utamakan di sekolah ini. Oke Pak, itu sudah pertanyaan terakhir Pak. Mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Ulun sudah mendapat gambaran mengenai bagaimana caranya ketika kita mengatasi permasalahan, khususnya kan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Jadi ketika kita dihadapkan pada permasalahan yang mengandung dua hal tadi sama-sama benar, jadi ada kegalauan kan Pak. Ini dari hari ini adalah Pak pencerahan, semoga nanti buat ulun pribadi ketika ulun dihadapkan permasalahan yang seperti Bapak alami, jadi ulun bisa menemukan jalan lah bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat ya. Sekali lagi ulun ucapkan terima kasih Pak ya. Sama-sama. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.